Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Isti. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 mitos seputar perselingkuhan yang salah kaprah dan perlu diluruskan kebenarannya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa perselingkuhan pasti terjadi di tengah-tengah hubungan yang kacau. Ada juga yang meyakini bahwa tukang selingkuh biasanya tidak akan bisa berubah serta segudang kabar burung tentang perselingkuhan lainnya. Sebaiknya Anda jangan terburu menyimpulkan sebelum Anda mencari tahu beragam kebenaran seputar mitos perselingkuhan tersebut secara mendalam. Ingin tahu faktanya? Yuk simak penjelasan dari saya berikut ini. Namun sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan dan aktifkan icon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan notifikasi dari saya, dan jangan lupa like video ini dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya. Yuk tulis di kolom komentar mengenai masalah rumah tangga apa sih yang paling sering muncul. Insya Allah Umi akan membahasnya di video selanjutnya. Inilah 5 mitos seputar perselingkuhan yang salah kaprah. Mitos yang pertama yaitu pria lebih sering melakukan perselingkuhan dibandingkan dengan wanita. Faktanya, pria dan wanita sama-sama punya peluang untuk menduakan cintanya dari pasangan alias selingkuh. Namun sebenarnya siapa yang paling sering melakukan perselingkuhan di antara keduanya, ini yang masih menjadi pertanyaan. Ada sebuah penelitian yang diungkapkan oleh para periset dari University of Washington di Amerika Serikat. Dia berhasil mengumpulkan survei seputar perselingkuhan selama 15 tahun. Nah, hasil dari survei tersebut itu menunjukkan data bahwa terjadi peningkatan jumlah perselingkuhan dari 5% menjadi 15% pada wanita, dan dari 20% menjadi 28% di kalangan pria. Demi mendukung hasil penelitian tersebut, para peneliti dari University Kinsey Institute dan University of Guelph di tahun 2011 mengambil kesimpulan terbaru bahwa ada sekitar 19% perselingkuhan oleh wanita dan 23% kasus perselingkuhan oleh pria. Meski jumlah kasus perselingkuhan tersebut dimenangkan oleh kaum pria, tapi nyatanya dari penelitian tersebut semakin banyak juga wanita yang menduakan pasangannya. Mitos yang kedua adalah pelaku perselingkuhan tidak bisa berubah. Dia selamanya akan tetap selingkuh. Apakah itu benar? Banyak orang pun meyakini hal ini. Padahal setiap orang berkesempatan untuk menyadari dan mengubah kesalahannya, termasuk bagi si pelaku perselingkuhan. Jika dia mau berubah, berjanji dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya, tentu masih ada peluang besar baginya untuk berubah ke jalan yang lurus. Selingkuh sebenarnya bukanlah jawaban pasti, melainkan pilihan yang masih bisa diabaikan. Bagi Anda yang pernah ataupun sering selingkuh dari pasangan, maka Anda harus mencari tahu akar permasalahan dan mengendalikan sikap. Karena hal ini merupakan salah satu kunci penting untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Mitos yang ketiga adalah setelah diselingkuhi akan sulit percaya lagi pada pasangan. Perasaan sedih dan kecewa yang mendalam setelah mengetahui kebohongan besar dari pasangan di belakang Anda tentu bisa meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun sekian lama. Kebanyakan orang mungkin lebih memilih untuk berpisah dan membiarkan pasangan hidupnya bahagia bersama selingkuhannya. Namun tidak sedikit pula korban perselingkuhan yang bisa kembali percaya lagi pada pasangan meski pernah menelan pahitnya kenyataan diselingkuhi. Mungkin akan banyak orang yang nyinyir mengatakan bahwa Anda bodoh telah menerima kembali pasangan Anda yang telah selingkuh itu. Namun di balik itu semua pasti ada pertimbangan matang sampai akhirnya Anda bisa kembali percaya dan membuka hati untuk memaafkan kesalahan pasangan. Sebab terkadang proses pemulihan bisa membangun hubungan baru yang mungkin semakin harmonis setelah diselingkuhi. Mitos yang keempat adalah selingkuh terjadi tatkala hubungan sedang tidak sehat. Faktanya, hubungan yang manis, adem ayem bahkan berantakan dan tidak bahagia sekalipun rentan diuji oleh pahitnya perselingkuhan dari salah satu ataupun kedua pasangan. Ada berbagai motif mendasar yang menjadi alasan terjadinya perselingkuhan. Ya, entah karena memang ada kesempatan yang tidak ingin dilewatkan, bosan dengan hubungan yang itu-itu saja, merasa ada yang lebih bisa membahagiakan dirinya ketimbang pasangannya, ini dan lain sebagainya. Namun, apapun dan bagaimanapun alasan, perselingkuhan akan tetap menjadi duri perusak dalam suatu hubungan. Anda harus tahu bahwa pelaku perselingkuhan biasanya membutuhkan semacam perubahan yang menarik guna membangkitkan semangatnya dalam menjalin suatu hubungan.
Inilah yang kemudian membuatnya seolah tertantang untuk melakukan hal yang tanpa sadar dan dapat mengkhianati pasangannya. Nah, mitos yang kelima adalah setelah terjadi perselingkuhan pasti terjadi perpisahan atau perceraian. Kebanyakan kasus perselingkuhan biasanya akan berakhir pada perpisahan. Akan tetapi, ternyata mitos tentang perselingkuhan yang satu ini tidak sepenuhnya benar. Sama seperti ujian hidup, perselingkuhan bisa merubah hubungan ke arah yang lebih baik atau lebih buruk tergantung dari bagaimana Anda dan pasangan menyikapinya. Perselingkuhan bukanlah akhir dari segalanya, bahkan bisa saja menciptakan hubungan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saling terbuka dan sama-sama mengutarakan unek-unek yang mungkin belum tersampaikan selama ini, sampai akhirnya mungkin menjadi alasan perselingkuhan dapat membuat Anda berdua menjadi mengerti kekurangan satu sama lain. Demikianlah mengenai 5 mitos seputar perselingkuhan yang selama ini salah kaprah. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan saya mengenai masalah cinta ataupun rumah tangga dan juga ingin mendapatkan sarana praktis dari saya untuk menyelesaikan segala masalah cinta ataupun rumah tangga Anda, maka silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.